Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di mata kuliah penanggulangan bencana, di mana di pertemuan kali ini kita sudah menginjak ke pertemuan ke-11. Ini maaf salah tulis. Di pertemuan ke-11 ini kita akan melanjutkan bahasan kita, di mana di 3 pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan identifikasi ancaman bencana, yaitu cara untuk kita melakukan kajian dengan kerawanan atau kajian terkait dengan bahaya yang dimulai dari identifikasi bencana tunggal sampai ke identifikasi bencana multirawan. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke parameter selanjutnya, sebelum nanti pada akhirnya kita nanti akan membahas resiko ya, tapi di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan identifikasi kerentanan. Jadi kalau teman-teman sedikit mengulang ya, jadi ketika kita ingin mengkaji terkait dengan resiko bencana gitu ya, karena memang resiko ini menjadi salah satu bentuk dari mitigasi, karena dari resiko ini kita bisa modelkan kira-kira berapa besar nilai kerugian jika akan terjadi bencana dan seterusnya. Sehingga memang pada akhirnya memang peta resiko ini jadi penting, apalagi dalam upaya untuk kita melakukan mitigasi atau langkah awal penanganan untuk tindakan preventif untuk menanggulangi terjadinya korban yang lebih besar. Makanya perlu dibuat peta resiko. Nah, ketika kita ingin melakukan pembuatan peta resiko, itu ada 3 parameter yang teman-teman harus tentukan terlebih dahulu. Pertama, yaitu terkait dengan parameter bahaya atau kerawanan yang sudah 3 pertemuan kemarin kita bahas secara bersama-sama. Kedua, yaitu adalah kerentanan atau vulnerability yang kita akan bahas di pertemuan kali ini. Dan nanti ada satu lagi, capacity, yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas atau mengidentifikasi kerentanan bencana gitu ya. Ya, karena memang kita tinggal di Indonesia, berarti nanti akan beberapa konsep, beberapa studi kasus, beberapa contoh itu adalah salah satu bentuk penanganan kerentanan bencana di Indonesia. Jadi bahkan nanti kalau di kerentanan bencana sebenarnya nanti akan saya terangkan di sini sudah ada peraturan dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memang ditugasi untuk menangani terkait dengan masalah-masalah kebencanaan, sudah mengeluarkan peraturan kepala atau mengenai untuk pengukuran resiko. Bahkan di situ juga sudah diterangkan bagaimana cara kita untuk mengukur para kerentanan bencana, termasuk parameternya apa saja, bagaimana cara perhitungannya, bagaimana cara analisis, bahkan sampai ke penampilan datanya. Sehingga makanya yang akan kita gunakan rujukan adalah itu, karena memang sudah ada peraturannya. Dan tetapi tidak menutup kemungkinan nanti akan saya contohkan beberapa jurnal atau beberapa publikasi yang ada di Indonesia ya, yang pernah melakukan kajian terkait dengan kerentanan seperti itu. Oke, di pertama sama seperti sebelum-sebelumnya, jadi kita harus tahu dulu secara konseptual itu sebenarnya apa toh kerentanan. Sebelum nanti pada akhirnya kita akan memodelkan terkait dengan kerentanan. Secara definisi kerentanan itu apa? Kerentanan itu adalah merupakan suatu kondisi dari komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana gitu ya. Jadi kalau kemarin itu bahaya itu adalah bentuk dari bencananya. Jadi atau misalkan kalau kita kemarin mengidentifikasi kerawanan, mengidentifikasi bahaya itu lebih ke arah bagaimana bentuk bencananya atau bagaimana pengulangan kejadian bencana, bagaimana besaran terjadinya bencananya, itu lebih ke arah itu kalau kemarin bahaya. Tetapi kalau kerentanan itu lebih ke arah dari kondisi pada suatu masyarakat atau komunitas tertentu, yang dimana kondisi tersebut menyebabkan komunitas atau masyarakat itu tidak mampu atau memiliki ketidakmampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kata kuncinya itu ada pertama adalah kalau kerentanan itu adalah kondisi dari masyarakat atau komunitas yang menyebabkan dia itu tidak mampu untuk menghadapi bencana. Jadi lebih ke arah elemen at risk-nya. Kalau kemarin kita bicara ke hazardnya atau bahayanya atau si bencananya atau yang menyebabkan itu kerusakan. Tetapi kalau sekarang kita bicara terkait dengan kerentanan, kita lebih bicara ke elemen at risk atau ke komponen yang bisa dirusak oleh bencana itu.
Ya apa? Ya akhirnya manusia. Karena kan konsep dari bencana itu adalah ketika ada suatu peristiwa yang dia menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau bagi manusia atau makhluk hidup kan seperti itu. Nah, di kerentanan ini adalah kondisi dari si makhluk hidup itu atau kondisi dari si manusia itu yang menyebabkan dia itu tidak mampu menghadapi bencana. Itu yang dinamakan kerentanan seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya nanti misalkan kondisi ekonomi dari masyarakat itu kan berpengaruh juga. Ketika kondisi ekonominya lemah, mungkin dia penghasilannya di bawah UMR atau mungkin dia masuk garis kemiskinan, ketika akan terjadi bencana, dia akan lebih rentan terhadap bencana. Kenapa ya? Karena dia untuk kembali pulih atau mungkin untuk recovery, misalkan nanti ada rumahnya hancur, mungkin dia tidak akan punya uang untuk bisa melakukan recovery yang lebih cepat. Berbeda dengan mungkin yang dia misalkan itu orang yang menengah ke atas atau yang penghasilannya itu besar. Nah, ketika terjadi bencana, oke, dia akan terdampak. Tapi proses recovery atau pemulihan setelahnya, misalkan nanti untuk membangun rekonstruksi atau mungkin membangun rumahnya yang rusak atau mungkin harta bendanya beberapa yang hilang, mungkin mereka akan bisa membeli lagi ketika sudah aman dari bencana. Itu adalah berarti dia tingkat kerentanannya dia lebih rendah dibandingkan yang miskin. Itu adalah contoh dari kerentanan. Jadi lebih ke arah kondisi dari masyarakat atau komunitasnya. Nah, oleh karena itu kerentanan sendiri itu dinilai dari sekumpulan kondisi atau suatu keadaan, yaitu jadi kalau ketika kita berbicara kerentanan itu kita bisa menilai dari beberapa aspek gitu, baik aspek faktor fisik, faktor sosial, ada faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang dia bisa berdampak buruk untuk upaya pencegahan atau penanggulangan bencana. Jadi makanya karena penilaian itu dinilai dari 4 faktor, yaitu baik dari faktor fisik dari si masyarakat itu sendiri atau faktor sosial dari masyarakat itu sendiri, faktor ekonomi dari masyarakat itu sendiri dan juga faktor lingkungan yang di tempat tinggali oleh masyarakat itu sendiri, maka dalam identifikasi kerentanan kita juga akan bagi 4 konsep kerentanan. Jadi ada kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi ada 4. Makanya nanti kalau teman-teman membaca terkait dengan beberapa literatur berkait dengan peraturan untuk identifikasi kerentanan, itu akan terbagi menjadi 4 kriteria. Jadi dalam identifikasi kerentanan pun nanti akan diketahui sejauh manakah identifikasi kerentanan kita. Apakah hanya kerentanan fisik, apakah sampai ke sosial, atau hanya berhenti di sosial saja, atau sampai ke ekonomi, atau sampai ke lingkungan, atau bahkan semua. Itu nanti tergantung tingkat kedalaman penelitian yang akan dilakukan. Dan bagaimana cara melakukan pemodelan dari 4 konsep kerentanan ini? Ya kita harus melakukan kajian terkait dengan kerentanan bencana. Sebenarnya kalau kita berbicara kerentanan dengan kerawanan atau ancaman atau bahaya yang kemarin, identifikasi untuk kerentanan ini relatif dalam tanda kutip itu lebih simpel atau lebih mudah. Karena apa? Karena biasanya dalam identifikasi kerentanan ini kita akan banyak mengandalkan data sekunder. Bisa kita kompilasi dengan primer jika beberapa data sekunder mungkin tidak ada. Bisa kita langsung bertanya atau wawancara dengan masyarakat dan seterusnya. Tetapi biasanya kalau dalam konsep perhitungan resiko, biasanya kalau ketika kerentanan bencana itu tidak bisa menggunakan data sekunder dan harus menggunakan data primer, baik itu dengan wawancara atau kuesioner, biasanya nanti wawancara atau kuesionernya dijadikan satu dengan identifikasi kapasitas. Karena biar tidak gambarnya itu dalam penelitian itu tidak bolak-balik. Jadi dijadikan satu. Jadi nanti ada pertanyaan terkait dengan kerentanan, sekaligus nanti disambung ada beberapa pertanyaan yang digunakan untuk menjawab kapasitas seperti itu. Karena memang kerentanan bencana ini identifikasi kerentanan bencana lebih kita bertanya kepada masyarakatnya. Karena kan kondisi dari masyarakat yang kita akan tahu seperti itu, yang kita ingin tahu. Kira-kira apa tuh kondisi masyarakat yang menyebabkan kalau ada bencana ini akan terdampak atau mungkin dia tidak bisa menghadapi, itu apa yang kita akan gali di identifikasi kerentanan bencana.
Nah, ini nanti sama halnya dengan ancaman atau kerawanan, kerentanan itu juga bisa dipetakan. Ini adalah satu contoh petanya. Dan biasanya petanya pun nanti akan terpisah-pisah. Ketika kita mengkaji 4 kajian kerentanan, berarti nanti peta kerentanan fisik itu ada sendiri, peta kerentanan sosial ada sendiri, peta kerentanan ekonomi ada sendiri, peta kerentanan lingkungan ada sendiri, dan nanti ada peta kerentanan semua yang dikompilasi jadi satu, itu juga ada sendiri. Sehingga memang konsepnya kerentanan itu juga bisa dipetakan. Karena parameter-parameter yang dibuat untuk identifikasi kerentanan pun itu adalah komponen yang bisa kita petakan. Sehingga ketika itu bisa dipetakan, maka ketika kita ingin mengkaji, ketika kita ingin menampalkan untuk kajian resiko, maka bisa. Jadi kita bisa buat bahaya, jelas bisa buat petanya, kerentanan juga bisa ada buat petanya, seperti itu. Sehingga nanti bisa untuk dijadikan kajian lebih lanjut untuk terkait dengan kajian resiko, seperti itu. Ini adalah saya contohkan di yang dibuat oleh BPBD Kota Yogyakarta ya, Kota Yogyakarta, nggih, benar. Jadi di sini ada beberapa peta kerentanan di Kota Jakarta. Kalau dilihat di yang paling kiri adalah peta kerentanan fisik di Yogyakarta. Ada beberapa wilayah yang dia memiliki kerentanan fisik yang tinggi di wilayah selatan dan juga ada di utara. Dan kalau yang kerentanan ekonomi lebih ke arah yang di wilayah utara. Kalau yang kerentanan sosial itu di wilayah selatan barat, selatan timur, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa nanti lakukan untuk kajian seperti ini. Nah, terus kemudian kita akan mulai bahas satu persatu ya. Sebenarnya dari 4 konsep itu bedanya apa toh antara kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan lingkungan, itu bedanya apa toh? Pertama kita mulai dulu dari kerentanan fisik. Kerentanan fisik itu apa? Merupakan secara fisik bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya tahan menghadapi bahaya tertentu. Jadi kalau kita berbicara kerentanan fisik itu lebih ke arah dari kondisi fisik dari si kelompok masyarakat atau komunitas itu. Kondisi fisik itu seperti apa ya? Bisa dari kondisi fisik rumahnya atau bangunannya, atau mungkin dari kondisi fisik dari tipe permukimannya, atau dari pola permukimannya, atau arah hadap bangunannya, itu bisa juga. Jadi kalau kita identifikasi kerentanan fisik itu memang lebih ke arah dari kondisi fisik yang ditempati atau menjadi tempat tinggal dari si masyarakat atau komunitas itu sendiri. Misalnya contohnya, kekuatan bangunan bagi masyarakat yang berada di daerah rawan gempa, kekuatan bangunan yang bagi masyarakat yang berada di daerah rawan gempa, adanya tanggul pengaman banjir bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan sebagainya. Itulah bentuk contoh kerentanan. Jadi kalau misalkan pada wilayah yang rumahnya tahan gempa itu ada mungkin yang rumahnya itu dari bambu, ada yang dari kayu, ada yang dari beton, ada dari mungkin beton tidak bertulang atau yang hanya ditata, lah itu akan beda-beda. Kalau wilayah kalau bangunannya itu hanya sebatas seperti menggunakan kayu, mungkin kekuatan ketika ada gempa mungkin beda. Ketika bangunannya itu dia dari beton bertulang gitu. Dia akan lebih kuat yang beton bertulang misalkan contohnya. Atau misalkan pada wilayah yang dia itu rawan banjir genangan. Kalau rumahnya itu dia berupa rumah panggung, berarti dia memiliki tingkat kerentanan bencana yang rendah dibandingkan pada rumah yang dia ya langsung menapak ke tanah. Karena apa ya, mesti ketika yang menapak ke tanah mungkin akan ada banjir langsung kena banjir. Tapi kalau ada rumahnya panggung, berarti dia tidak akan kena banjir seperti itu. Itu contoh dari kerentanan fisik. Ataupun misalkan adanya tanggul pengaman banjir, misalkan yang tinggal di bantaran sungai, antara sungai yang dia di samping kanan kirinya itu ada tanggulnya, ada yang tidak. Kalau yang dia memiliki tanggul berarti kerentanan fisik bencananya itu dia lebih rendah. Karena apa? Ketika ada banjir mungkin akan tertahan oleh tanggul. Beda kasus ketika dia tidak ada tanggul, mesti ketika akan ada banjir, maka kemungkinan terjadinya meluapnya air itu lebih besar dibandingkan yang ada tanggul. Itu kerentanan fisik, jadi lebih ke arah sifat fisiknya. Kemudian yang kedua, kerentanan sosial. Namanya saja sudah jelas, kerentanan sosial berarti lebih ke arah kondisi sosial masyarakat yang berpengaruh terhadap ancaman bencana. Bisa dari segi pendidikan,
kekurangan pengetahuan tentang resiko bahaya dan bencana akan mempertinggi tingkat kerentanan. Demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah juga mengakibatkan rentan menghadapi bahaya. Jadi kalau kerentanan sosial itu lebih ke arah kondisi sosial dari masyarakatnya. Kondisi sosial itu banyak ya, ada mulai dari kesehatan, pendidikan, terus kemudian mungkin umur, jenis kelamin, sudah masuk ke masuk ke dalam kerentanan sosial. Kenapa ini berpengaruh? Ya karena berpengaruh. Misalkan jenis kelamin itu berpengaruh. Antara pria dan wanita itu lebih rentan wanita. Kenapa? Ya misalkan terjadi suatu bencana, biasanya tuh laki-laki kan memang ditakdirkan dia lebih kuat ya, sehingga ketika mungkin ada bencana bisa langsung lari. Tapi beda dengan wanita. Makanya dia lebih rentan. Dari segi umur juga berbeda. Anak balita, lansia itu dia lebih rentan terhadap bencana. Karena apa? Balita tidak tahu ketika ada bencana, dia tetap akan bermain. Beda dengan yang sudah seusia kita dan teman-teman yang sudah lebih paham, lebih tahu. Ketika ada bencana ya dia akan mesti lari, akan menyelamatkan diri. Beda dengan balita. Beda apalagi dengan lansia. Kalau lansia mungkin tahu, tapi kekuatan untuk dia lari atau melarikan diri dari ancaman bencana itu dia kekuatannya tidak sekuat seperti usia-usia kita. Nah, itu kan lebih rentan. Atau misalkan dari orang yang tingkat kesehatan masyarakat, pada orang-orang yang sakit gitu ya, mungkin yang hanya bisa terbaring di tempat tidur ya, dia harus membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bisa menyelamatkan diri. Seperti kemarin kalau teman-teman mungkin yang sempat viral ya, jadi ada yang di salah satu Semeru itu ada yang namanya Ibu Rukmini gitu, yang meninggal bersama anaknya gitu, yang gara-gara ibunya itu memang sudah sakit, terbaring sakit dan hanya bisa tertidur di tempat tidur ketika ketika ada ancaman awan panas Semeru yang melanda. Dia diminta oleh anaknya untuk mengungsi, tapi beliau bilang kamu saja karena akan kesusahan kalau dengan saya. Tapi ternyata anaknya anaknya malah justru menemani ibunya, dan kedua-duanya ditemukan meninggal bersama dalam keadaan berpelukan. Itu mungkin yang teman-teman kemarin salah satu contoh bentuk kerentanan dari kerentanan sosial terhadap bencana. Jadi usia juga berpengaruh, beberapa parameter sosial juga berpengaruh seperti itu. Nanti kita akan lebih dalam bahas terkait dengan cara perhitungannya. Kemudian ada kerentanan ekonomi. Kalau kerentanan ekonomi ya jelas berarti dari kemampuan ekonomi dari individu atau masyarakat menentukan ancaman bencana. Tadi saya katakan ya, pada warga-warga atau masyarakat yang dia itu di bawah garis kemiskinan atau pada garis kemiskinan, itu dia akan lebih rentan terhadap bencana. Kenapa ya? Ketika ada dampak yang besar yang dihasilkan oleh bencana, misalkan rumahnya hancur atau harta bendanya hilang, mungkin TV-nya hilang atau motornya tersapu, mereka akan kembali recovery-nya itu akan lama, sehingga dia dianggap lebih rentan, akan semakin menambah dia miskin seperti itu. Beda dengan yang misalkan orang yang menengah ke atas yang sudah kaya, mungkin ketika terjadi bencana ya dia akan fine-fine saja, mungkin ya dia akan mengungsi dan seterusnya. Ketika sudah aman dia akan bisa recovery atau pemulihannya itu akan lebih cepat seperti itu. Itu dari sisi kemampuan atau segi dari ekonominya. Dan untuk penilaian kerentanan ekonomi itu bisa dinilai dalam tiap individu. Biasanya kalau dari tiap individu itu ya didasarkan pada penghasilan ataupun bisa didasarkan pada secara komunitas atau masyarakat atau suatu wilayah. Nah, bisa dengan cara apa? Pendapatan masyarakat, bisa dengan GDP kalau dalam konteks yang lebih regional, atau bisa menggunakan pendapatan dari desa atau pendapatan tingkat kabupaten. Nah, itu bisa untuk kajian-kajian untuk kerentanan ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, yaitu kerentanan lingkungan. Kerentanan lingkungan yaitu lebih ke arah bagaimana kondisi dari lingkungan hidup suatu masyarakat saat mempengaruhi terjadi bencana. Jadi kalau tadi kan lebih ke arah dari sosial masyarakatnya atau dari sosial atau individu. Kalau tadi yang ketiga-tiganya baik fisik, sosial, dan juga ekonomi kan lebih ke arah individu. Kalau kerentanan lingkungan itu lebih ke arah tempat tinggal atau lingkungan hidup dari si masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana kondisi lingkungannya? Apakah dia memang lebih rentan terhadap bencana atau tidak?
Contohnya, misalnya pada wilayah-wilayah yang dia miring, memiliki kemiringan lereng tinggi. Secara wilayah dia akan lebih rentan terhadap longsor dibandingkan wilayah-wilayah yang datar. Kan jelas ya, karena wilayah miring ya mungkin terjadi longsor bisa terjadi. Atau misalnya pada saat wilayah yang miring itu mungkin dia ancaman bencana kekeringannya itu akan lebih rentan terhadap kekeringan. Karena apa? Air ya langsung mengalir, langsung tidak ada yang tersimpan dalam tanah. Bahkan limpasan permukaannya tinggi, mungkin ketika sudah berhenti hujan air sudah hilang seperti itu. Beda dengan yang wilayah dataran dia lebih tidak rentan terhadap kekeringan atau tingkat kerentanannya itu lebih rendah. Karena apa ya, banyak sekali air-air yang tersimpan di situ di air tanah, banyak yang terbentuk sungai dan seterusnya. Jadi kalau yang kerentanan lingkungan hidup itu lebih ke arah bagaimana sih kondisi lingkungan hidup tempat tinggal dari suatu komunitas atau masyarakat seperti itu. Nah, ini adalah saya ambilkan guys. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan diminta untuk menghitung kerentanan bencana, silakan teman-teman bisa membuka peraturan kepala atau perka, istilahnya perka BNPB nomor 2 tahun 2012. Di sana sudah ditampilkan bagaimana mulai dari variabel, parameter, terus bagaimana cara mengolah, bagaimana cara menganalisis, sehingga nanti ketemu kajian atau peta resiko. Dan mulai dari resiko perlu berarti ada kajian kerawanan, ada kajian kerentanan, ada kajian kapasitas, di situ sudah ada semua. Nah, di dalam perka BNPB untuk kajian kerentanan sama, dia membagi jadi 4. Ada kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, dan kerentanan ekologi atau kerentanan lingkungan. Kalau untuk di perka, untuk identifikasi kerentanan sosial, dia menggunakan data pertama kepadatan penduduk dan kepekaan sosial. Kalau yang untuk kerentanan ekonomi, dia menggunakan PDRB per sektor dan juga penggunaan lahan atau kaitannya dengan kawasan budidaya. Kemudian kalau kerentanan fisik, pakai kerentanan bangunan dan juga kerentanan prasarana. Kalau yang kerentanan ekologi, yaitu penggunaan lahan atau kaitannya dengan kawasan lindung. Itu yang digunakan untuk identifikasi kerentanan bencana menurut perka BNPB nomor 2 tahun 2012. Silakan nanti kalau teman-teman ingin penelitian itu bisa menggunakan metode yang dikeluarkan oleh BNPB karena sudah dikeluarkan oleh BNPB yang memang benar-benar diperintah oleh presiden menangani terhadap bencana, berarti dia memiliki merupakan lembaga yang syah atau resmi yang dia itu juga bisa mengeluarkan peraturan yang nanti perlu ditaati oleh tingkat-tingkat yang ada di bawahnya seperti itu. Jadi boleh kalau teman-teman menggunakan metode yang dikeluarkan oleh BNPB nomor 2 tahun 2012. Nah, ini dalam perka BNPB di situ juga dituliskan. Jadi di tiap kerentanan mulai dari kerentanan fisik, ekonomi, sosial, lingkungan itu juga sudah dituliskan beberapa parameter yang digunakan gitu nggih. Jadi kalau untuk yang kerentanan fisik dia menggunakan parameter skor rumah ya, atau jenis bangunannya. Ada skor fasilitas umum. Jadi karena fasilitas umumnya juga perlu dinilai kira-kira fasilitas umumnya tuh mendukung enggak kan untuk masyarakat. Dan yang terakhir yaitu skor fasilitas kritis. Fasilitas kritis itu maksudnya ada fasilitas-fasilitas yang dia memang rentan terhadap kejadian bencana atau rentan terhadap perubahan lingkungan. Itu adalah fasilitas kritis. Itu yang untuk kerentanan fisik. Jadi dia menggunakan 3 parameter yaitu terkait dengan rumah, terkait dengan fasilitas umum, terkait dengan fasilitas kritis. Kalau kerentanan ekonomi ada 2 yaitu menggunakan lahan produktif dan juga PDRB. PDRB itu pendapatan domestik regional bruto. Jadi lebih ke arah kalau misalkan kita bicara terkait dengan konsep desa berarti PAD desa. Tapi yang dia masih bruto ya, jadi belum dikurangi untuk pengeluaran untuk misalkan untuk harian, bulanan itu belum. Jadi yang masih benar-benar pemasukan full dari manapun. Misalkan pada tingkat desa ya berarti desa, pada tingkat kecamatan ya kecamatan dan seterusnya. Untuk kerentanan sosial ini memang agak banyak parameter yang digunakan. Pertama ada kepadatan penduduk, ada jenis kelamin, ada kemiskinan, ada orang cacat, ada kelompok umur. Kenapa digunakan ini ya? Kepadatan penduduk jelas. Pada wilayah yang padat penduduk, maka dia akan lebih rentan terhadap bencana atau resiko yang dihasilkan itu mesti akan lebih besar, ya toh, jelas toh. Ketika
wilayahnya padat ada longsor ya akan terdampak akan banyak. Beda pada wilayah yang dia kepadatannya itu rendah. Mungkin kalau kejadian longsor mungkin dampaknya tidak akan terlalu besar. Jenis kelamin tadi sudah saya jelaskan, laki-laki perempuan berbeda tingkat anunya. Kemiskinan berbeda. Orang yang relatif lebih miskin mungkin dia akan tadi saya sudah saya sampaikan, jadi dia akan recovery-nya akan lebih lama. Orang cacat, nah ini jelas. Misalkan orang yang mohon maaf mengalami cacat, misalkan dia hanya bisa duduk di kursi roda, ya dia harus membutuh bantuan untuk orang lain untuk bisa lari dari bencana. Beda dengan orang yang mungkin normal, dia bisa langsung lari dan seterusnya. Kelompok umur tadi sudah saya jelaskan. Balita, lansia itu dia lebih rawan terhadap bencana seperti itu. Kemudian kerentanan lingkungan. Kerentanan lingkungan itu terbagi menjadi 4. Kalau di sini dengan menggunakan data hutan lindung, kemudian hutan alam, hutan bakau, dan juga semak belukar. Jadi ini ada penilaian skor yang masing-masing. Nanti bagaimana skornya nanti kita akan selanjutnya akan saya terangkan. Nah, dari 4 kerentanan ini kita bisa tahu kerentanan totalnya. Jadi dengan melakukan persentase. Jadi di sini kerentanan sosial diberi skor 0,4, ekonomi diberi skor 0,25, kerentanan fisik diberi skor 0,25, dan kerentanan lingkungan diberi skor 0,1. Dari sini dapat dilihat bahwa yang paling besar dampaknya terhadap kerentanan itu adalah kerentanan sosial. Kenapa? Ya karena memang dari kondisi individu atau masyarakatnya itu sendiri yang dia memang menjadi rentan atau tidak. Kalau seperti fisik, ekonomi, lingkungan itu kan lebih ke arah, apalagi fisik dan lingkungan ya, jadi dia lebih ke arah bukan ke individunya, tapi lebih ke arah seperti bangunannya atau kondisi lingkungannya, sehingga ya ketika bangunan atau kondisi lingkungan itu bisa diubah, otomatis ya dia bisa mungkin meningkat menurun tingkat kerentanannya. Tapi kalau yang lebih ke arah ke individu, contohnya umur gitu nih. Kalau umur itu kan tidak bisa ditingkatkan. Misalkan sekarang usianya balita, terus untuk menanggulangi terus ditingkatkan usianya kan nggak bisa. Ya tetap harus bertahap atau berproses ya. Memang itu yang perlu ditangani ya. Kalau makanya kerentanan sosial diberi nilai yang lebih tinggi. Kalau ekonomi, fisik, lingkungan itu bisa ditingkatkan. Misalkan ketika terjadi bencana, dievaluasi, oh ini perlu ditingkatkan fisik, ekonomi, dan lingkungannya itu bisa. Kalau fisik dilakukan rekayasa bangunannya, lingkungan direkayasa lingkungannya, soal ekonomi mungkin diberi insentif-insentif sehingga dia dari sisi PDRB atau pendapatannya itu dia meningkat bisa. Tapi beda kalau seperti jenis kelamin, apakah bisa diubah? Kan nggak bisa. Kelompok umur apa bisa diubah? Kan nggak bisa. Orang cacat apakah bisa diubah? Sewu ya juga kan nggak bisa. Misalkan sudah yang memang lumpuh total itu apakah mungkin bisa langsung dengan hitungan jam, hitungan detik, hitungan hari bisa diubah menjadi tidak lumpuh kan? Tidak, perlu ada penanganan yang mungkin lama seperti itu. Nah, itu contoh dari kenapa kok kerentanan sosial diberikan nilai yang paling besar proporsinya. Karena memang dia yang lebih ke arah ke individunya atau sifat masyarakatnya. Nah, ini ada jadi tadi dari beberapa parameter tadi juga dilakukan scoring gitu nggih. Jadi skornya itu kelasnya itu dibagi menjadi 3, rendah, sedang, dan tinggi. Kalau untuk yang kerentanan sosial dia menggunakan kepadatan penduduk. Kalau yang kurang dari 500 jiwa per kilometer dia masuk kategori rendah dan seterusnya. Itu bisa lihat di sini. Kemudian jenis kelamin, kemiskinan, rasio orang cacat, kelompok umur, dan juga jadi ada 4 ini yang digunakan. Kemudian untuk kerentanan fisik, dia menggunakan rumah, menggunakan fasilitas umum, fasilitas kritis seperti itu. Kalau kerentanan ekonomi, dia menggunakan lahan produktif, PDRB. Kalau kerentanan lingkungan, dia menggunakan hutan lindung, hutan alam, hutan bakau atau mangrove, dan juga semak belukar. Jadi ini tiap ini sudah ada diberikan kriteria dan diberikan nilainya. Sehingga kalau teman-teman tinggal mencocokkan saja di wilayah yang sedang dikaji itu kepadatannya masuk yang mana, jenis kelaminnya masuk yang mana, mungkin lahan produktifnya itu masuk yang mana, kemudian luasan hutan lindungnya masuk yang mana, itu tinggal dicocokkan. Jadi teman-teman tinggal mengumpulkan data. Awalnya mungkin sebanyak yang sekunder kalau kerentanan. Kalau nanti mungkin ada beberapa data yang tidak terdapat di sekunder, ya baru nanti akan dilakukan wawancara. Seperti itu, atau mengumpulkan data secara primer, bertanya langsung seperti itu.
Sehingga memang identifikasi kerentanan bencana ini adalah suatu hal yang dalam tanda kutip dari ketiga parameter untuk penentuan resiko ini adalah hal yang paling mudah gitu nggih. Dibandingkan dengan kajian kerawanan yang kita perlu memodelkan, perlu melihat kejadian trennya. Kalau dari kapasitas nanti apalagi perlu wawancara seperti itu. Resiko apalagi perlu dimodelkan resikonya. Tapi yang kerentanan ini ada hal yang saya kira adalah paling mudah karena kita hanya menggunakan parameter-parameter, kita scoring, bahkan parameternya itu data sekunder banyak sehingga nanti bisa langsung diolah seperti itu. Nah, ini adalah cara menghitung kerentanan bencana, baik itu kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan lingkungan dan juga kerentanan total dengan memanfaatkan metode yang dikembangkan oleh BNPB melalui peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012. Nah, selanjutnya akan saya contohkan salah satu kajian terkait dengan identifikasi kerentanan bencana dari jurnal. Ini saya ambilkan dari jurnalnya Mantika tahun 2020 terkait dengan identifikasi tingkat kerentanan bencana di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di situ sama juga. Jadi kerentanan dibagi menjadi 4, ada kerentanan sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Di situ pun juga sama. Kerentanan sosial diberi skor 40, ekonomi 25, fisik 25, dan kerentanan lingkungan itu 10. Nah, di situ yang digunakan beberapa parameter juga sama. Untuk sosial bahkan mungkin sama, hanya ada beberapa modifikasi yaitu ke tingkat pendidikan dimasukkan karena tingkat pendidikan ini juga penting. Orang kalau yang tingkat pendidikannya itu lebih tinggi, maka kemampuan dia atau paham terkait dengan bencana, kemampuan bencananya itu kemungkinan besar dia akan lebih tinggi dibandingkan menurut saya orang-orang yang tidak sekolah atau yang mungkin buta huruf, buta aksara, itu akan berbeda. Kalau yang kerentanan ekonomi yang berbeda itu lebih ke arah besarnya lahan produktif tapi dia dihitung dalam persentase. Dan juga pekerjaan ini juga dimasukkan kerentanan ekonomi karena kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan pendapatan individu seperti itu. Tergantung kalau misalkan kita kerentanan ekonominya ingin dikaji secara individual, maka pekerjaan ini menjadi penting. Tapi kalau ketika kita kajiannya itu lebih ke wilayah, berarti bisa pakai PDRB seperti itu. Nah, untuk kerentanan fisik dia pakai kepadatan bangunan gitu ya, pakai kepadatan bangunan, pakai fasilitas umum kritis, kira-kira tersedia tidak sarana kesehatan. Karena sarana kesehatan itu penting ketika ada bencana. Kenapa? Ya mungkin ketika ada bencana mesti kan ada korban, entah itu yang luka ringan, luka berat, ataupun mungkin sampai meninggal. Itu kan ya perlu penyediaan kesehatan. Kalau yang luka ringan ya perlu segera diobati, yang luka sedang atau berat perlu segera ditangani kan seperti itu. Sampai ke aksesibilitas. Aksesibilitasnya juga penting. Kenapa? Ketika aksesnya itu mudah, maka nanti ketika ada bencana bantuannya pun akan mudah. Ketika kita perlu lari keluar dari suatu wilayah tertentu juga akan lebih mudah. Tapi kalau bayangkan kalau tidak ada aksesnya sulit, ya ketika kita mau kemana-mana, ketika kita mau melarikan diri dari bencana ya akan sulit. Ketika ada bantuan yang datang kita akan sulit dan seterusnya. Maka itu lebih ke arah kerentanan fisiknya. Dan yang terakhir yaitu kerentanan lingkungan, dia juga sama menggunakan luas hutan lindung atau hutan rakyat dan juga luas hutan konservasi. Jadi memang lebih ke arah yang konservasi. Karena biasanya ketika itu konservasi maka impact atau dampaknya itu biasanya lebih kecil dibandingkan pada kawasan budidaya. Jelas ya. Karena kalau kawasan budidaya mesti dia akan ada bentuk-bentuk pemanfaatan yang untuk meningkatkan nilai ekonomi. Misalkan rumah atau sawah atau perkebunan, ketika dia terdampak ya akan menimbulkan kerugian besar. Tapi beda kalau yang konservasi atau hutan lindung. Ketika hutan lindungnya itu semakin tinggi, berarti kemungkinan untuk tingkat kerentanannya itu juga akan lebih tinggi. Tapi kalau karena memang kerentanan lingkungan itu lebih ke arah bagaimana kondisi lingkungan itu bisa mendukung atau tidak seperti itu. Nah, dari situ bisa dihitung. Dari kerentanan sosial sudah tahu, ekonomi tahu, fisik tahu, lingkungan tahu, bisa ditentukan kerentanan totalnya seperti itu. Nah, ini adalah silahkan nanti kalau teman-teman ingin membaca terkait jurnal ini bisa dicari di saya kira di Google Scholar bisa dicari.
Mantika, judulnya identifikasi tingkat kerentanan bencana di Kabupaten Gunung Kidul. Dan silahkan nanti kalau teman-teman pengen mencari banyak jurnal lain, itu juga banyak yang sudah mengkaji terkait dengan kerentanan. Tidak hanya jurnal ini, mungkin beberapa di situ metodenya yang digunakan pun juga berbeda-beda. Saya kira sah-sah saja teman-teman mau menggunakan yang mana asal sumbernya jelas. Jadi kalau dalam penelitian, ketika kita ingin melakukan kajian, metodenya kok banyak yang dikembangkan, pilih salah satu boleh, atau mungkin modifikasi dari beberapa boleh, tapi tolong sumbernya itu harus jelas, harus dari jurnal, harus dari penelitian, jangan dari sumber yang tidak terpercaya atau dari misalkan website blog. Nah, itu kan kita tidak tahu penulisnya itu siapa, track recordnya bagaimana. Tapi kalau dari jurnal kita bisa tahu track record penelitian penulisnya. Oh, penelitinya atau yang penulisnya ini memang sudah sangat sering menulis terkait dengan kerentanan, ya bisa kita pakai metodenya. Peneliti ini sudah sering untuk melakukan kajian bencana, kita pakai metodenya seperti itu. Nah, teman-teman, kira-kira itu ya terkait dengan bahasan kerentanan bencana. Silahkan nanti teman-teman, barangkali apa yang saya sampaikan itu adalah merupakan hal-hal dasar gitu ya terkait dengan identifikasi kerentanan, mulai dari tadi konsep awal sampai ke bagaimana cara perhitungannya. Silahkan teman-teman belajar banyak secara mandiri ya, karena kalau saya ajarkan semua langsung di sini mungkin waktunya itu tidak akan cukup, 2 jam 4 jam tidak akan cukup, karena memang ya untuk mengkaji kerentanan ini teman-teman juga perlu melatih diri teman-teman, melatih untuk mencoba teman-teman membuat peta kerentanan mungkin di wilayah masing-masing atau di mana. Silahkan nanti boleh dicoba dengan menggunakan data sekunder, terus kira-kira bagaimana dikaji di wilayah tempat tinggal teman-teman tuh dalam lingkup kecamatan, dalam lingkup kabupaten itu bagaimana dan kerentanannya. Yaitu teman-teman mungkin apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan identifikasi kerentanan bencana. Semoga nanti teman-teman ini semakin menambah manfaat dan juga semakin menambah khasanah keilmuan teman-teman di bidang bencana. Dan nanti apalagi untuk teman-teman untuk mengantarkan untuk bercara berpikir menentukan resiko, karena resiko itu adalah H kali V bagi C gitu guys. Jadi hazard sudah kita bahas sama 3 pertemuan, vulnerability sudah kita bahas di 1 pertemuan ini, tinggal capacity dan juga risk atau resiko. Capacity akan kita bahas insya Allah di minggu depan, dan minggu depannya kita bahas masuk ke risk assessment atau assessment resiko. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.